Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-103. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Wiro Lele membelalakkan matanya yang memancarkan kemarahan. Tanpa dikehendakinya, ia berpaling memandangi kentongannya, tetapi kembali terdengar suara Sidanti. "Jangan mencoba menyentuh kentongan itu." Dada Wiro Lele menjadi berdebar-debar, nafasnya serasa semakin cepat mengalir. Betapa kemarahan membakar jantungnya, tetapi ia menyadari siapakah yang berdiri di hadapannya. Ia menyadari kekuatan Sidanti, apalagi ketika kemudian Sidanti itu berkata, "Wiro Lele, mungkin kau pernah melihat sahabatku ini. Kalau belum, namanya pasti pernah kau dengar. Yang satu, yang kuning langsat ini adalah alap-alap Jolotundo, sedang yang lain, yang seperti arang ini adalah Sono Keling." Jantung Wiro Lele seakan-akan menjadi berhenti berdenyut. Yang datang ternyata benar-benar orang-orang seperti kata Sidanti, mempunyai takaran masing-masing 10. Namun terdengar Sono Keling menggeram. "Jangan menghina Sidanti, meskipun kulitku hitam, tetapi lebih dari 25 gadis tergila-gila kepadaku. Nah, bagaimana dengan kau? Bagaimana dengan gadis anak Kidemang Sangkal Putung itu?" Sidanti tertawa, tetapi ia tidak menaruh perhatian akan 25 gadis yang jatuh cinta kepada Sono Keling. Yang terdengar adalah suaranya yang menggelegar. "Hehehehe, Wiro Lele, sebenarnya pekerjaanku sudah selesai, membakar rumah-rumah itu. Kau tahu maksudnya? Kalau tidak, baiklah, aku beritahukan. Aku sedang memberi aba-aba kepada induk pasukan Jipang untuk menyergap. Dari jurusan induk Kademangan Sangkal Putung telah terlihat barisan orang-orang Pajang dan orang-orang Sangkal Putung. Tanda itu adalah sebuah perintah. Nah, apa katamu?" Sekali lagi terdengar Wiro Lele menggeram. Tanpa disengaja maka ia pun beringsut mendekati kentongannya. Namun sekali lagi terdengar Sidanti tertawa sambil berkata, "Hahaha, kentongan itu tak akan berarti. Tangan kami lebih cepat dari lengan-lengan kalian yang akan memukul kentongan itu." Sidanti berhenti sebentar, kemudian katanya lebih lanjut, "Nah, aku ternyata memerlukan singgah di gardumu untuk memberitahukan kepadamu apakah yang akan terjadi di benda ini. Kau sangka orang-orang Jipang itu akan menyerah? Tidak, mereka akan menyergap kalian, orang-orang Pajang dan Sangkal Putung. Kalian boleh saja mendengar rencana ini, sebab sebentar lagi kalian akan mati. Begitu." Wiro Lele tidak menjawab, mulutnya serasa menjadi bisu. Ia berdiri saja seperti tonggak kayu. "Kenapa kau berdiam diri?" bertanya Sidanti. "Kau harus marah, mengambil sikap, dan marilah kita bertempur. Waktuku hanya sedikit. Sebentar lagi orang-orang Pajang telah memasuki padukuhan ini." Tetapi Wiro Lele tidak bergerak. "Bunuh saja mereka!" terdengar desis Sono Keling dalam nada yang berat. "Buat apa mereka dibiarkan hidup? Orang-orang Pajang telah membunuh orang-orang Jipang yang dijumpainya. Adalah omong kosong kalau orang-orang Pajang akan bersedia menerima kami menyerah. Dan ternyata kami bukan orang-orang bodoh yang dapat mereka bujuk dengan akal yang licik seperti demit."
Wiro Lele masih membeku, namun digenggamnya hulu pedangnya erat-erat. Sementara itu Sono Keling berkata lagi, "Aku menyesal lewat di jalan ini. Aku terpaksa mengotori pedangku dengan darah kelinci. Aku tidak sabar menunggu kalian berbicara berkepanjangan. Sementara itu, orang-orang Pajang menjadi semakin dekat." Sela alap-alap Jolotundo. "Pengecut!" desis Sono Keling. "Kenapa? Kau takut kalau orang-orang Pajang itu akan melihat hidungmu?" Alap-alap Jolotundo mengerutkan keningnya. Jawabnya, Mungkin demikian. Mungkin aku akan menjadi ketakutan. Apakah kalian tidak akan lari terbirit-birit apabila Ki Gede Pemanahan dan anaknya itu datang kemari?" "Persetan!" desis Sono Keling. "Nah, karena itu, marilah kita selesaikan pekerjaan kita. Pekerjaan ini adalah pekerjaan tambahan yang hanya akan mengotori tangan-tangan kita." Alap-alap Jolotundo tidak menunggu Sono Keling atau Sidanti menyahut. Segera ia melangkah maju sambil mengayun-ayunkan pedangnya. "Ayo, siapa yang terdahulu? Kalau masih ada orang di dalam gardu itu, marilah kita bermain bersama-sama." Tetapi di dalam gardu sudah tidak ada orang lagi. Yang mereka hadapi hanyalah 5 orang itu. Karena itu, maka alap-alap Jolotundo berkata, "Serahkan kelima-limanya ini kepadaku." "Jangan sombong," potong Sono Keling. "Ambillah 3, beri kami masing-masing seorang, sekedar supaya pedang-pedang kami tidak berkarat." Yang terdengar adalah geram Wiro Lele. Kini ia sudah siaga menghadapi setiap kemungkinan. Tetapi ia menyesal bahwa ia tidak dapat memberi tanda kepada para prajurit Pajang. Bukan untuk mendapatkan pertolongan, tetapi supaya mereka menjadi lebih berhati-hati. Tetapi ketika alap-alap Jolotundo maju semakin dekat, maka tiba-tiba langkahnya tertegun. Dari balik dinding batu di tepi jalan itu, ia mendengar suara. "Siapa lagi yang masih berada di dalam gardu?" Bukan saja alap-alap Jolotundo, tetapi Sono Keling dan Sidanti pun terkejut. Mereka mendengar suara itu sedemikian jelasnya. Karena itu, telinga Sidanti yang tajam segera mengetahui bahwa suara itu berasal dari balik dinding batu di samping jalan itu. Sidanti menggeram. Ternyata yang lain tidak berada di dalam gardu, tetapi mereka bersembunyi di balik dinding halaman. Terdengar suara dari balik dinding itu menyahut, "Ya, kami bersembunyi di sini, 30 orang semuanya, sebagai takaran yang pantas untuk melawan kalian bertiga. Alap-alap cengeng, perwira Jipang yang hitam kelam, dan anak muda yang gagal dalam bercinta menurut istilah Sono Keling." Suara dari balik dinding itu ternyata telah menggetarkan jantung Sidanti dan kedua kawannya. Bahkan para penjaga gardu itu pun terkejut pula. Orang yang berada di balik dinding itu menganggap Sidanti, Sono Keling dan alap-alap Jolotundo sebagai orang-orang yang sama sekali tidak berarti. Bahkan mereka dengan sengaja telah menghinanya pula. Sidanti menggeram seperti seekor harimau kelaparan. Wajahnya tiba-tiba menjadi merah membara. Sedang Sono Keling dan alap-alap Jolotundo untuk sesaat justru berdiri saja seperti patung. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa ada orang yang berani menghinanya sedemikian menyakitkan hati. Tiba-tiba terdengar Sidanti membentak, "Hei, siapa kau?" "Kami adalah satu di antara kelinci-kelinci penjaga gardu," jawab suara itu pula. "Gila!" teriak Sidanti. "Jangan bersembunyi. Ayo, keluar kalau kau benar-benar jantan."
Kini yang terdengar adalah suara tertawa. Di antara deret tertawa itu terdengar kata-kata. Hahaha, jangan marah. Siapakah yang marah itu? Apakah kau yang bernama Sono Keling, Sidanti atau alap-alap Jolotundo? Persetan, teriak Sidanti. Keluar dari persembunyian itu. Tidak sekarang. Kapan? Nanti, kalau para prajurit Pajang sudah datang. Sekarang mereka pasti sudah hampir sampai ujung bulan. Sesaat lagi, mereka akan memasuki Sangkal Putung. Bukankah kalian tadi yang mencegat mereka di Bulak Jagung? Hei? Pertanyaan itu benar-benar mengejutkan Sidanti. Orang yang bersembunyi di belakang dinding itu mengetahuinya apa yang telah dikerjakannya pagi tadi. Karena itu, Sidanti tidak bersabar lagi. Tetapi ketika ia hampir meloncat, terdengar Sono Keling yang lebih tua daripadanya mencegah. Jangan Sidanti, mungkin di balik dinding itu, ujung-ujung tombak siap menyobek perutmu. Seperti pada saat Pangeran Haryo Penangsang menyeberangi sungai. Bukankah saat itu Haryo Penangsang dibakar oleh kemarahan dan kehilangan kewaspadaan? Kembali Sidanti menggeram. Tetapi mereka tidak mau keluar dari persembunyiannya. Marilah kita tunggu. Sehari, sebulan, atau sampai orang-orang Pajang itu datang. Tiba-tiba Sono Keling itu berkata, biarkan mereka, marilah. Para penjaga ini kita bunuh satu persatu. Kemudian kita akan mendapatkan beberapa ekor kuda. Kau setuju? Sidanti mengangguk-anggukkan kepalanya. Sambil tersenyum ia berkata, kau cerdik Sono Keling. Mari, kalau orang-orang di balik dinding itu tidak mau keluar juga dari persembunyiannya, kita cincang saja para penjaga ini. Tiba-tiba terdengar suara dari balik dinding. Kalian memang cerdik. Agaknya kalian cukup berpengalaman mencari jangkrik. Kalau kau tak berhasil menggalinya, maka cukup kau siram dengan air. Maka jangkrik itu akan keluar sendiri dari lubangnya. Kemarahan telah menghentak-hentak dada Sidanti dan kawan-kawannya. Dengan tegang mereka menunggu siapakah yang akan keluar dari persembunyiannya itu. Tetapi setelah sejenak mereka menunggu, orang-orang dari balik dinding itu sama sekali belum menampakkan dirinya. Kini alap-alap Jolotundolah yang menggeram. Mereka sengaja mempermainkan kita, Kakang. Mungkin benar juga kata mereka, supaya para prajurit Pajang itu datang sebelum kita meninggalkan tempat ini karena terikat oleh permainan yang gila ini. Sono Keling tidak menjawab, tetapi matanya benar-benar memancarkan kemarahan yang meluap-luap. Namun ia cukup berhati-hati. Ia tidak mau meloncati pagar itu dan diterima oleh ujung tombak atau pedang pada lambung atau perutnya. Maka cara yang paling baik adalah cara yang telah dikatakannya. Sehingga sekali lagi ia berteriak, jangan hiraukan orang-orang gila di belakang dinding itu. Bunuh para penjaga ini lebih dahulu. Tetapi tanpa disangka-sangka, mereka kini dikejutkan oleh suara lantang. Aku akan keluar dari persembunyian. Disusul oleh sesosok tubuh yang dengan lincahnya melayang melangkahi dinding halaman itu. Namun demikian tubuh itu tegak di atas tanah. Maka tiba-tiba orang itu menggeliat sambil menguap. Aku menunggu kalian terlampau lama, sehingga aku menjadi terkantuk-kantuk karenanya. Mata Sidanti, Sono Keling dan alap-alap Jolotundo terbelalak melihat orang itu, seorang anak muda dengan sebatang tombak di tangannya. Apalagi kemudian mereka melihat seorang anak muda yang lain yang telah mereka kenal pula. Agung Sedayu meloncati dinding itu pula, disusul oleh seorang lagi, seorang anak muda yang gemuk, sedang memanjat dinding. Kemudian tubuhnya yang bulat itu pun terjun pula dari atas dinding halaman. Agak hati-hatilah sedikit, Swandaru, berkata Sutowijoyo. Tubuhmu akan dapat menimbulkan gempa.
Swandaru tersenyum, tetapi ia tidak menjawab kata-kata Sutowijoyo. Dengan lucu dipandanginya Sidanti yang memandangnya pula dengan sinar kemarahan. "Hihihi, jangan kau tampar aku kali ini, Sidanti," desis Swandaru. Sidanti menggeram. Kalau tidak ada Sutowijoyo di hadapannya, ia pasti sudah meloncat dan menampar mulut yang gembung itu. "Kau sudah mengenalnya?" bertanya Sutowijoyo kepada Swandaru. "Aku sudah mengenal terlampau rapat, Tuan," jawab Swandaru. "Kalau demikian, siapakah yang disebut Sono Keling, gadis anak Demang Sangkal Putung? Bukankah kau anak Demang Sangkal Putung itu?" Wajah Swandaru menjadi kemerah-merahan, tetapi tidak semerah wajah Sidanti yang benar-benar menjadi semerah darah. Bukan saja mereka, bahkan Agung Sedayu pun merasa wajahnya menjadi panas, tetapi ia tidak berkata sepatah kata pun. Ketika kemudian Swandaru berpaling kepadanya sambil tersenyum, maka Agung Sedayu itu pun segera menundukkan wajahnya. Mendengar senda guro itu darah Sidanti benar-benar telah mendidih. Ia merasa bahwa seakan-akan anak-anak muda itu sengaja mempermainkannya, apalagi Sono Keling yang garang. Betapa kemarahannya telah merayap sampai ke ubun-ubun. Dengan kasarnya ia berteriak, "Hei, anak-anak gila, jangan bertingkah. Apakah kalian tidak menyadari dengan siapa kalian berhadapan?" Tetapi tiba-tiba Sono Kelinglah yang menyadari dirinya sendiri dari kata-katanya. Anak muda itu adalah anak muda yang dilihatnya tadi datang bersama-sama dengan Ki Gede Pemanahan. Anak itu adalah anak Panglima Wiratamtama Pajang. Yang menjawab pertanyaan itu adalah Sutowijoyo. "Tentu Sono Keling, aku menyadari sepenuhnya dengan siapa aku berhadapan. Yang kuning langsat ini adalah alap-alap Jolotundo, yang hitam seperti arang adalah Sono Keling, dan yang jatuh cinta kepada adik atau kakak perempuanmu, hei Swandaru," berkata Sutowijoyo sambil berpaling ke arah Swandaru, "adalah anak muda murid Ki Tambak Wedi yang garang itu." Karena kemarahan yang telah memuncak, maka mulut Sidanti seakan-akan justru terkunci. Ia berdiri saja mematung dengan kaki bergetar, yang terdengar hanyalah gemeretak giginya beradu. Sutowijoyo masih saja tersenyum setelah ia melihat siapakah yang membuat keonaran, membakar rumah-rumah di Desa Benda. Maka justru hatinya menjadi tenang. Sidanti, Sono Keling, dan alap-alap Jolotundo pasti tidak puas dengan pertempuran yang terjadi di Bulak Jagung pagi tadi. Mereka masih selalu berusaha memancing kekeruhan, sehingga karena itu, maka apa yang terjadi kini sama sekali bukanlah suatu perkembangan baru dari peristiwa orang-orang Jipang yang akan menyerah. Tetapi peristiwa ini adalah kelanjutan saja dari peristiwa pagi tadi. Karena itu, tanpa menghiraukan Sidanti, Sono Keling dan alap-alap Jolotundo, Sutowijoyo berkata, "Paman Wirolele, bukankah Sidanti menyebutmu Wirolele?" bertanya Sutowijoyo. Tanpa sesadarnya Wirolele mengangguk. "Ya Tuan." "Nah, ambillah kudamu. Pergilah menemui barisan yang mendatang. Mereka sekarang pasti hampir memasuki desa ini. Tetapi mereka pasti terhenti di Bulak sebelah karena mereka melihat asap dan api." Sutowijoyo berhenti sejenak, kemudian ia meneruskan, "Kau harus menemui Kakang Untara. Beritahukan kepadanya bahwa di desa ini tidak terjadi apa-apa. Katakan bahwa karena Sutowijoyo bermain-main api, maka apinya telah menjilat gardu, sehingga gardumu dan setumpuk alang-alang terbakar. Mereka harus berjalan terus, supaya orang-orang Jipang yang sungguh-sungguh berhasrat kembali tidak mendahului mereka, dan terjadi persoalan-persoalan di luar kehendak kedua belah pihak, karena pokal Sidanti."
Kata-kata itu bagi Sidanti dan kawan-kawannya terdengar seperti gunung Merapi meledak dan runtuh menimpa dada mereka. Sidanti yang terbungkam menjadi semakin tegang, namun gemeretak giginya menjadi semakin keras. Yang terdengar kemudian adalah geram Sono Keling. "Wirolele, kalau kau bergeser setapak saja dari tempatmu, maka saat itu adalah saat kematianmu." Wirolele tidak beranjak, namun ia menjadi ragu-ragu. Ia ingin melakukan perintah Sutowijoyo, tetapi ancaman Sono Keling telah mencegahnya. "Jangan takut, Paman Wirolele," berkata Sutowijoyo. "Serahkan ketiganya ini kepadaku." Kemudian kepada Sono Keling ia berkata, "Sono Keling, jangan terlampau sombong. Hitunglah orang-orang yang berada di sini. Dari pihakmu hanya ada 3 orang, sedang dari pihak Paman Wirolele ada sedikitnya 8 orang. Dan sebentar lagi pasukan Pajang yang lain akan segera datang pula." Kata-kata itu meskipun diucapkan dengan serta-merta, seakan-akan sama sekali tidak dipertimbangkan sebelumnya, namun pengaruhnya sangat dalam menghunjam ke pusat jantung Sidanti dan kawan-kawannya. Meskipun Sutowijoyo menyebut jumlah dari kedua belah pihak, seolah-olah ia memerlukan ke-8 orang itu untuk melawan Sidanti bertiga. Namun kata-kata itu adalah peringatan yang tajam bagi mereka, lebih tajam dari sebuah tantangan untuk bertempur dalam perang tanding. Sebab Sidanti harus mengakui bahwa berdua dengan alap-alap Jolotundo, ia tidak segera dapat mengalahkan Sutowijoyo. Apalagi kini Sutowijoyo itu berkawan 7 orang, sedang dirinya sendiri hanya berkawan 2 orang. Dalam keraguan-raguan itu terdengar Sutowijoyo berkata pula, "Cepat Paman Wirolele, sebelum Kakang Untara mengambil sikap yang dapat merusak rencana penerimaan orang-orang Jipang yang menyadari kedudukannya." Baik Tuan," jawab Wirolele, tetapi matanya memandangi Sono Keling yang membelakanginya. "Jangan mengganggu Sono Keling," desis Sutowijoyo sambil melangkah maju mendekati Wirolele. Kemudian tanpa berkata apapun, dibimbingnya orang itu ke sisi jalan di samping gardu. Disitulah kuda-kuda mereka diikat. Sedang kuda Swandaru masih belum sempat diikat di sisi gardu itu. Seseorang masih tetap memegangi kendalinya. "Pakai kudaku!" teriak Swandaru dari sisi yang lain. Sutowijoyo berpaling. Kemudian katanya, "Ya, pakai kuda itu supaya lebih cepat." Wirolele pun kemudian menerima kendali kuda Swandaru itu. Ketika ia meloncat naik kembali terdengar Sono Keling menggeram. "Jangan kau teruskan rencanamu. Kau akan bertemu dengan orang-orang Jipang di ujung lorong ini. Orang-orang Jipang yang telah siap menerkam pasukan Pajang yang mendatang." Kembali Wirolele menjadi ragu-ragu. Ditatapnya wajah Sutowijoyo, seolah-olah ia ingin mendapat ketegasan daripada anak muda itu. Sutowijoyo menjadi jengkel melihat kebimbangan yang mencekam hati Wirolele. Namun ia masih tersenyum sambil berkata, "Jangan mau diperbodoh oleh Sono Keling itu, Paman. Kalau benar-benar orang Jipang akan menjebak prajurit Pajang di desa ini, maka mereka pasti tidak akan sebodoh Sono Keling. Mereka tidak perlu membakar 1 atau 2 rumah, sebab dengan demikian para prajurit Pajang pasti segera akan bersiaga. Karena itu, cepat, pergilah, sampaikan kepada Kakang Untara seperti pesanku." Wirolele yang ragu-ragu itu tidak segera menggerakkan kudanya, sehingga Sutowijoyo yang menjadi semakin jengkel tiba-tiba memukul lambung kuda itu. Kuda itu pun terkejut dan meloncat berlari-lari. Wirolele yang berada di punggungnya pun terkejut pula. Hampir saja ia terjatuh. Untunglah bahwa segera ia mendapatkan keseimbangannya. "Hati-hati Paman!" teriak Sutowijoyo. "Berpeganglah kuat-kuat, kuda itu cukup jinak."
Kuda itu berlari terus, derap kakinya menghentak-hentak tanah berbatu-batu seperti derap di dalam dada Wirolele yang menderu karena kejutan loncatan kudanya. Tetapi ketika kuda itu menjadi semakin jauh, maka ia pun menjadi semakin tenang. Anak-anak muda itu bukan main, desisnya. Mereka menghadapi keadaan yang sedemikian gawatnya, seperti sedang bermain-main saja. Tetapi untunglah mereka datang. Kalau tidak, maka leherku pasti sudah dipenggal oleh si Danti yang gila itu. Sambil berkomat-kamit mengucap syukur atas keselamatannya, Wirolele memacu kudanya. Ia harus segera menyampaikan berita itu kepada Untara. Meskipun semula ia ragu-ragu, berita apakah yang harus dikatakannya? Apakah ia harus berkata sebenarnya? Apakah ia harus berkata menurut pesan Sutowijoyo? Aku harus berkata sebenarnya, desisnya kemudian. Supaya Angger Untara dapat mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan keadaan. Dalam pada itu Sono Keling yang berdiri terpaku di tempatnya, mengumpat-umpat tidak habis-habisnya. Ia ingin meloncat menghalang-halangi Wirolele, tetapi dilihatnya ujung tombak Sutowijoyo yang tergetar seolah-olah menunjuk ke jantungnya. Karena itu, maka segenap perhatiannya ditumpahkannya kepada ujung tombak anak muda itu. Nah, apa katamu sekarang? Tiba-tiba terdengar Sutowijoyo itu bertanya. Sono Keling menggeram, tetapi ia tidak tahu jawaban apakah yang sebaiknya diucapkannya. Sejenak mereka terpukau dalam kesenyapan. Meskipun demikian masing-masing telah berada dalam puncak kesiagaan. Si Danti, alap-alap Jolotundo, dan Sono Keling benar-benar telah dibakar oleh kemarahan dan kegelisahan bahwa orang-orang Pajang akan segera datang. Mereka bertiga adalah orang-orang yang cukup berpengalaman dalam medan-medan peperangan maupun perang tanding, sehingga betapapun kemarahan membakar dada mereka, namun di dalam kepala mereka telah merayap segala macam kemungkinan yang dapat terjadi atas mereka. Secara naluriah, mereka telah membuat perhitungan-perhitungan bahwa tidak seharusnya mereka membiarkan diri mereka terjebak dan terkurung oleh prajurit-prajurit Pajang. Anak-anak muda yang mereka hadapi, yang seolah-olah baru mengenal bermain kucing-kucingan itu, adalah anak-anak muda yang tidak dapat mereka rendahkan. Bahkan si Danti telah mengenal mereka dengan baik. Ia yakin bahwa Agung Sedayu kini pasti akan dapat menghadapinya seorang lawan seorang. Tidak seperti pada saat mereka berkelahi di samping kandang kuda di Kademangan, di mana ia mendapat kesempatan memungut sepotong kayu. Kini di tangan mereka sama-sama tergenggam senjata, sedang seorang lagi lebih-lebih membuat hatinya kecut. Sutowijoyo mempunyai takaran mereka berdua, si Danti dan alap-alap Jolotundo. Selagi mereka diam menimbang-nimbang, terdengarlah Sutowijoyo berkata, "Nah, sekarang apalagi yang akan kalian lakukan?" Si Danti tidak segera menjawab, juga Sono Keling terbungkam. Sedang alap-alap Jolotundo menjadi semakin gelisah karena menurut perhitungannya, para prajurit Pajang sudah semakin menjadi dekat. "Sekarang, anggaplah keempat penjaga gardu itu tidak ada," berkata Sutowijoyo sambil tersenyum-senyum. "Kita berhadapan tanpa kita sengaja dalam jumlah yang sama, 3 lawan 3. Kemudian kepada para penjaga gardu itu Sutowijoyo berkata, "Jangan ganggu kami. Kami akan mencoba bermain-main tanpa orang lain turut campur di dalamnya. Bahkan seandainya kepalaku terpenggal, jangan kalian ributkan. Seandainya kemudian orang-orang Jipang dan murid Tambakwedi ini akan mencincang Agung Sedayu atau Swandaru, jangan kalian mencoba mencegahnya.
Para penjaga gardu itu terpaku diam. Mereka tidak tahu bagaimana menanggapi perintah itu, sehingga mereka berdiri saja dengan mulut ternganga. "Ayo, berbuatlah sesuatu," berkata Sutowijoyo. "Jangan kalian biarkan aku berbicara terus sampai mulutku meniran. Ayo, Agung Sedayu dan Suwandaru, kalian boleh memilih manakah yang paling kalian sukai di antara mereka. Mungkin Suwandaru memilih yang kuning langsat dan Agung Sedayu memilih yang hitam gelap. Begitu." Yang terdengar adalah gemertak gigi Sono Keling. Bagaimana ia mampu membiarkan penghinaan itu? Karena itu tiba-tiba ia berteriak, "Ayo, siapkan pedangmu. Kita segera akan mulai." Agung Sedayu pun kemudian bergeser mendekatinya, sementara Suwandaru menarik pedangnya yang berhulu gading. "Inikah alap-alap Jolotundo itu?" desisnya sambil menunjuk alap-alap itu dengan ujung pedangnya. Hati alap-alap muda itu menjadi sangat panas, sehingga dengan serta-merta ia memukul pedang Suwandaru dengan pedangnya. Ketika kedua pedang itu berdentang, alangkah terkejut mereka masing-masing. Terasa pada tangan-tangan mereka, tenaga yang kuat beradu pada tajam kedua pedang itu. Dentang kedua pedang itu pun seakan-akan merupakan pertanda bahwa perkelahian akan segera dimulai. Sejenak Sutowijoyo dan Agung Sedayu sempat menyaksikan Suwandaru memutar pedangnya. Dengan langkah yang tangguh ia menggeser tubuhnya semakin dekat. Ayunan pedangnya terasa menyalurkan kekuatan yang dahsyat. Namun alap-alap Jolotundo adalah anak muda yang cukup lincah. Sekali ia meloncat surut, tetapi kemudian pedangnya terjulur lurus-lurus mematuk dada Suwandaru. Dengan tangkasnya, murid Kiai Gringsing itu menggerakkan pedangnya. Sekali lagi kedua pedang itu beradu. Tetapi kini pedang Suwandarulah yang terayun memukul pedang alap-alap Jolotundo. Dalam dentang kedua pedang itu, alap-alap Jolotundo merasakan kedahsyatan kekuatan Suwandaru. Sehingga alap-alap yang lincah itu berkata di dalam hatinya, Gajah Kerdil ini memang benar-benar memiliki kekuatan luar biasa." Kini alap-alap Jolotundo mengetahui bahwa tangan Suwandaru yang bulat pendek itu melampaui kekuatan tangannya. Ia tidak boleh setiap kali beradu kekuatan. Ia harus memanfaatkan kelincahannya untuk melawan gajah kecil yang gemuk ini. Demikianlah perkelahian mereka menjadi bertambah seru. Bukan saja alap-alap Jolotundo yang menyadari kekuatan dan kelemahan diri, namun Suwandaru pun mengetahui pula bahwa anak muda lawannya itu dapat bergerak selincah burung alap-alap di udara, sekali menukik menyambar, namun kemudian terbang melesat menjauhinya. Karena itu maka Suwandaru harus menghemat tenaganya. Ia tidak pernah dengan tergesa-gesa mengejar lawannya. Apabila alap-alap itu meloncat beberapa langkah ke samping atau sengaja surut ke belakang, ia tahu alap-alap Jolotundo memancingnya dalam perkelahian yang kisruh. Tetapi Suwandaru cukup waspada. Dibiarkannya lawannya berloncat-loncatan. Bahkan wajahnya yang lucu masih sempat tersenyum. Kalau alap-alap itu melontar agak jauh, maka satu tangannya yang menggenggam pedang bersilang di hadapan perutnya yang besar, sedang tangannya yang lain bertolak pinggang. Alap-alap Jolotundo menggeram melihat sikap Suwandaru yang tenang. Ia tahu bahwa lawannya yang gemuk itu pun menyadari dirinya, sehingga mempunyai caranya sendiri untuk menghadapinya.
Si Danti dan Sono Keling masih sempat menilai lawannya. Mereka menganggap bahwa melawan Agung Sedayu masih lebih baik daripada melawan Sutowijoyo. Tetapi mereka malu untuk berebut musuh, bukan memilih yang paling kuat, tetapi memilih yang lebih ringan. Karena itu, betapapun juga si Danti masih sempat mencoba menyelubungi kekecilan hatinya. Ayo, siapakah lawanku yang membawa tombak atau kawan lamaku yang bernama Agung Sedayu? Tetapi Agung Sedayu telah berdiri hampir berhadapan dengan Sono Keling, sehingga Sutowijoyo berkata, "Biarlah ia melawan kawanmu yang hitam-hitam manis itu, dan kau tetap di situ untuk melawan aku. Meskipun yang menggores tanganku tadi pagi adalah pedang alap-alap yang jinak itu, tetapi kaulah yang sebenarnya telah melukai aku. Sekarang, aku ingin menebus kekalahan itu. Sedikit-dikitnya, aku harus mampu melukai tanganmu atau kakimu. Aku akan mencoba untuk tidak menyentuh wajahmu yang tampan itu dengan ujung tombakku." Kata-kata itu terasa sepanas api yang menyentuh jantung si Danti. Si Danti kemudian tidak menunggu lebih lama lagi. Pedang di tangan kanan dan nanggalannya di tangan kiri. Sekali ia meloncat maju sambil mengayunkan pedangnya. Ketika ia melihat lawannya menghindarinya sambil merendahkan diri, secepat itu pula ujung nenggalannya menyambar seperti tatit. Dalam satu putaran, kedua ujung senjata itu seperti bergulung-gulung melanda Sutowijoyo. Terdengar Sutowijoyo memekik kecil. Ia benar-benar terkejut melihat cara si Danti mempergunakan senjatanya. Si Danti yang mengerahkan segenap kemampuannya pada saat-saat permulaan dari perkelahiannya. Sutowijoyo terpaksa meloncat beberapa langkah surut. Sambil tersenyum ia berkata, "Dahsyat! Alangkah dahsyatnya murid Kitambak Wedi yang menurut ceritanya mampu menangkap angin. Mari anak muda yang perkasa, marilah kita mulai permainan kita yang menarik ini." Si Danti tidak membiarkan lawannya. Begitu ia melihat lawannya meloncat mundur, maka dengan serta-merta ia mengejarnya. Namun kini si Dantilah yang terkejut ketika tiba-tiba saja ujung tombak Sutowijoyo terjulur hampir menyentuh hidungnya. "Gila!" teriaknya. Pedangnya dengan tangkas menyambar tombak itu, tetapi tombak itu pun telah meluncur surut sehingga pedang si Danti tidak sempat menyentuhnya. Perkelahian antara si Danti dan Sutowijoyo itu pun segera menjadi bertambah sengit. Si Danti dengan darah yang mendidih dibakar oleh kemarahannya telah mencoba bertempur sebaik-baiknya. Meskipun ia berhadapan dengan Sutowijoyo yang telah dianggap mampu melawan Haryo Penangsang dengan cara yang khusus, namun sejenak kemudian ia terpaksa mengakui bahwa Sutowijoyo meskipun umurnya masih lebih muda daripada dirinya, tetapi kecepatannya bergerak dan kemahirannya mempergunakan senjata telah benar-benar menggetarkan hati murid Kitambak Wedi itu. Sono Keling yang melihat kedua kawannya telah terlibat dalam perkelahian sudah tentu tidak akan tinggal menonton seperti nonton adu jangkrik. Ketika ia melihat Agung Sedayu telah menggenggam pedang, maka segera ia pun meloncat maju sambil berkata, "Kita bertemu kembali dalam kesempatan yang luas. Kita masing-masing tidak akan terganggu lagi oleh hiruk-pikuk perkelahian tikus-tikus di sekitar kita. Kini kita harus menentukan diri sendiri dalam takaran yang wajar." Agung Sedayu tersenyum. Ternyata Sono Keling yang dijumpainya dalam peperangan yang terakhir saat Tohpati terbunuh, kini menghadapinya dengan dendam di dalam hatinya.
Hati Sono Keling itu menjadi membara melihat senyum Agung Sedayu. Seolah-olah anak muda itu sama sekali tidak menghargai kemampuannya. Karena itu, maka tiba-tiba ia meloncat sambil memekik tinggi. Agung Sedayu terkejut, bukan karena kecepatan gerak Sono Keling, tetapi justru karena pekiknya yang keras itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.